Jadi kami memastikan sebagai kota global nanti Jakarta akan bersih dari kabel udara. Dan kedua nanti layanan masyarakat akan handphone itu akan sangat merata di seluruh pelosok Jakarta. Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Johanita Ari dalam wawancara khusus. Kali ini saya mau bicara tentang Jakarta. Nah, Jakarta 2024 akan menjadi smart city atau kota global gitu ya. Di mana yang seperti yang sudah kita ketahui penduduknya itu semakin pesat saja. Semakin banyak yang datang, semakin menarik orang untuk datang ke sini. Nah, untuk itu karena banyaknya masyarakat, kebutuhan komunikasi pun meningkat. Permintaan akan komunikasi dan juga yang informasi-informasi terkini pun juga pasti sangat diperlukan oleh masyarakat Jakarta khususnya. Baik, bersama saya saat ini sudah ada Bapak Ivan C. Permana selaku PT Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Kemudian PT JIP atau Jakarta Infrastruktur Propertindo itu adalah infonya itu yang ikut serta mengambil peran dalam mendukung akselerasi digital di Indonesia khususnya di Jakarta. Saya menyapa dulu ya. Apa kabar Pak Ivan? Baik, Mbak. Baik. Pak Ivan, gini loh, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak ya. PT JIP atau Jakarta Infrastruktur Propertindo. Ini adalah yang mendukung akselerasi digital di Jakarta khususnya. Betul. Tapi kita pengen tahu dulu dong Pak, JIP itu sebenarnya apa sih gitu ya? Monggo silakan Baik, Pak. mungkin JIP itu adalah Jakarta Infrastruktur Propertindo, merupakan anak usaha dari BUMD Jakpro. Baik. Oh, yang, Jakpro ya Pak ya. Yang ditugaskan untuk melaksanakan bisnis ICT di lingkungan DKI Jakarta dan Jakpro. Ya, kami berfokus di bidang telekomunikasi, diantaranya adalah tower, sarana jaringan utilitas terpadu, FTTH, maupun juga untuk digital advertising, Mbak. Baik. Kemudian kalau selain itu yang difasilitasi oleh JIP itu apa aja ya Pak untuk masyarakat Jakarta ini, untuk komunikasi mereka, lalu untuk movingnya mereka itu kira-kira JIP mendukung apa aja sih Pak? Oh ya, jadi kami banyak membangun tower-tower di Jakarta. Oh ya Pak ya. Yang tujuannya itu tower tersebut dipasangi oleh BTS, oleh operator telekomunikasi, sehingga masyarakat Jakarta mendapatkan coverage maupun kapasitas yang cukup untuk layanan handphonenya. Baik, baik. Ini kan tadi kita bicara tentang masyarakat Jakarta, khususnya gitu ya Pak. Tapi kan ternyata warga Jakarta sendiri, seperti saya misalnya itu kan tinggal di sekitaran Jakarta. Nah, apakah JIP ini hanya mendukung khusus untuk Jakarta saja atau daerah-daerah penyangga di Jakarta lainnya? Gimana? Kami juga memiliki infrastruktur telekomunikasi di daerah selain Jakarta ya. Jadi pendukungnya Jakarta ya Pak ya? Di Tangerang, oh, baik. Kami ada tower yang untuk kami sewakan ke para operator telekomunikasi. Oh, jadi jangan khawatir untuk masyarakat di luar Jakarta ya, terutama daerah-daerah penyangga Jakarta ya Pak. Tadi ya Bogor, Tangerang, Bekasi, ternyata infrastruktur untuk komunikasinya didukung juga nih sama PT JIP gitu ya Pak ya. Jadi nggak spesial untuk Jakarta, enggak gitu ya Pak ya. Karena JIP sendiri ternyata mengerti kebutuhan masyarakat Jakarta yang juga ternyata banyak tinggal di luar Jakarta gitu ya Pak ya. Baik, kemudian gini Pak, sebagai salah satu anak usaha BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang teknologi informasi, komunikasi dan juga telekomunikasi. Nah, kemudian dijelaskan dong Pak, keunggulan dari JIP ini apa gitu loh Pak? Ya, jadi kami memiliki keunggulan di mana kami mendapatkan mandat ya dari Jakpro sebagai induk kami maupun dari Pemprov DKI, sehingga kami dapat berkoordinasi dengan lebih lancar ya dengan kalau kita sebutnya SKPD di dalam Pemprov DKI, sehingga bisa memberikan manfaat lebih daripada aset-aset yang dimiliki Pemprov DKI maupun Jakpro untuk menghasilkan layanan ICT yang baik untuk masyarakat. Baik. Begini Pak, memang sih rumor yang udah kencang nih Pak, Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota. Tapi itu kan pelan-pelan, tapi kan tetap Jakarta masih diminati ya Pak ya. Nah artinya Jakarta sendiri itu menuju ke kota global atau smart city gitu ya Pak ya. Kemudian gini Pak, yang saya juga kepengen tahu,
untuk yang sudah dilakukan oleh JIP untuk mendukung sebagai Jakarta sebagai kota global gitu ya Pak. Fokus bisnisnya pada sektor infrastruktur telekomunikasi dan digital di tahun ini itu apa aja langkah-langkah yang sudah JIP lakukan untuk mendukung Jakarta menjadi kota global? Gimana Pak? Jadi untuk menuju kota global tentunya Jakarta harus meniru sistem kota global yang sudah ada di seluruh dunia ya, di mana di seluruh dunia itu kabel-kabel di udara sudah tidak ada. Iya benar Pak. Dan juga sarana layanan telekomunikasi untuk handphone dan lain-lain sudah sangat mapan. Nah, kami di JIP berfokus di bidang itu Mbak. Jadi kami memastikan sebagai kota global nanti Jakarta akan bersih dari kabel udara. Dan kedua nanti layanan masyarakat akan handphone itu akan sangat merata di seluruh pelosok Jakarta. Baik, saya menarik sekali dengan pembicaraan Bapak ya bahwa nanti Jakarta tuh kepengennya kabel-kabel tuh udah nggak ada di udara lagi. Berarti semoga nggak ada lagi ya Pak kecelakaan yang keserimpet kabel gitu ya Pak. Karena saya juga pernah begitu. Iya Mbak. Keserimpet kabel udah mudah-mudahan udah nggak ada lagi. Nah, itu sudah mulai ya Pak, sudah mulai dilakukan untuk pembenahan atau mungkin infrastrukturnya itu sudah mulai. Nanti akan dilakukannya seperti apa? Boleh nggak sih Pak kita diceritain kayak gimana sih nantinya mau dibangun tuh seperti apa? Apakah di bawah tanah atau malah pakai remote atau bagaimana Pak? Ya jadi ke depan kami membangun istilah kami ducting ya Mbak. Ducting itu saluran di bawah tanah. Oh baik. Di seluruh jalan di kota Jakarta. Hari ini memang masih terbatas yang sudah kami bangun. Di mana aja Pak wilayahnya kalau boleh tahu? Ada di Mampang, di Senopati, di Suryo, di Gunawarman, masih di daerah selatan. Nah, per minggu lalu sudah kami bersihkan daerah Senopati. Nanti kalau Mbak ke Senopati nanti kelihatan kabel teleponnya sudah hilang lah ya, nggak ada lagi kabel yang semrawut di sana. Ya harapannya tentu pembangunan ini bisa berjalan dengan lebih masif lagi, sehingga proses penurunan kabel di udara ke bawah tanah ini akan semakin cepat lagi. Nah itu adalah tahap pertama. Tahap kedua, di atas trotoar yang sudah terbangun, tentu kami juga membangun yang kami sebut dengan smart pole ya. Nah, smart pole ini di mana tiang-tiang penerangan jalan umum hari ini itu kami jadikan menjadi pemancar BTS, menjadi electric vehicle charging, EV charging, maupun menjadi monitoring untuk jalan-jalan tersebut. Jadi nanti sebagai kota global Jakarta ini bisa memiliki konsep smart city yang paling baik di Indonesia. Kebayang sih saya nanti jadi lebih cakep ya Pak ya, gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang kayak ada di kabel layangan putus gitu. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, jadi kalau gitu saat ini itu dalam proses pembangunan Jakarta untuk yang bawah tanahnya ya Pak, untuk kabel bawah tanah. Artinya kalau warga Jakarta menemukan penggalian untuk infrastruktur dari proses yang JIP lakukan ini, harap maklum aja gitu ya Pak ya. Karena prosesnya pun ini juga nggak akan lama ya Pak. Kira-kira sampai berapa lama untuk wilayah yang Bapak sebutkan tadi kayak Mampang, Senopati, begitu Kalau Pak? Yang di daerah Mampang, Senopati sudah terbangun, jadi tidak ada lagi. Udah nggak ada lagi yang di udara ya Pak ya? Oh penggalian sudah selesai. Penggalian sudah selesai. Tinggal yang dari udara dipindahkan ke bawah. Pemindahan itu aja ya Pak ya. waktu Baik ya. Jadi itu yang harus kita lakukan dengan berhati-hati karena kalau kita asal potong saja takutnya layanan internet masyarakat terganggu. Nah, itu yang saya mau tanyain Pak. Kira-kira mengganggu nggak sih Pak dengan proses pemindahan tersebut gitu loh Pak? Jadi kan JIP harus memastikan ya Pak ya, tetap warga Jakarta tetap bisa berkomunikasi, aktivitas dia tetap jalan gitu ya Pak ya. Kira-kira gimana Itu Pak? kita lakukannya berkoordinasi dengan ISP yang menjadi pelanggan kami ya. Karena ISP tersebut nanti kita pastikan mereka sudah pindah ke dalam tanah, baru yang di atas bisa kita bersihkan. Kalau enggak nanti pelanggannya ISP itu akan kehilangan layanan internetnya di rumah maupun di kafe maupun di restoran yang pelanggannya ISP tersebut. Baik, karena kadang-kadang kan kalau warga Jakarta kan kayak sepersekian detik ya Pak ya kebutuhan internet ya gitu. Sinyalnya putus aja kayak wah teriaknya bisa kemana-mana ke media sosial dan kemana-mana. Paling panik ya Pak ya. Oke baik, jadi jangan khawatir warga Jakarta dan sekitarnya kalau misalnya nanti
Anda melihat, oh ini sudah selesai pembangunannya sekitar Mampang ya Pak ya tadi Iya, ya, sekitar iya, Mampang. iya. Tapi juga kalau nanti kita putus dong layanan internetnya, enggak juga. Jadi disiapkan dulu yang di bawah tanah, baru nanti yang di atas diperlakukan lagi dengan lebih baik, gitu Iya, ya Pak iya, ya. betul, Baik, Mbak. itu tadi mengenai memastikan bahwa efektivitas aktivitas akses komunikasi di Jakarta itu tetap aman, Iya, gitu ya Pak. Jadi warga Jakarta tetap bisa berkomunikasi dengan iya, lancar. Baik, kemudian Pak, dampak yang diharapkan iya. sama Jakarta Infrastruktur Propertindo dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi terhadap peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Tentunya kan dengan yang Bapak sebutkan tadi nih, Iya, berharapnya kita warga Jakarta kan jadi lebih produktif gitu ya iya, Pak ya. iya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri gimana dampak yang diharapkan JIP itu apa aja Ya, sih? jadi yang kami lihat adalah dengan meratanya dan makin baiknya kualitas internet di Jakarta, Mm-mm. taraf hidup masyarakat Jakarta bisa ikut meningkat, Mbak. Ah. Contoh, kami memasang internet di rusun-rusun di DKI Jakarta. Oh, sudah ya Pak ya? Ya, di dalam Di rusun rusun mana Pak? ada di rusun Marunda, di Oh, rusun baik. Tebet dan lain-lain. Mm-mm. Nah, itu kami ada sekitar 55 rusun. Baik. Ya. Itu modelnya itu bisa diakses seperti kalau di stasiun kereta gitu bukan sih Pak? Untuk Free di access area wifi gitu? lobinya kita menggelar jack wifi sehingga Mm-mm. masyarakat bisa mengakses jack wifi. Tapi Baik. untuk di area atasnya ada namanya layanan Jakinet. Jakinet. Ya, Baik. Jakinet itu adalah layanan internet di mana masyarakat di rusun yang tidak memiliki layanan internet bisa menikmati layanan internet dengan harga murah. Oh, Ya. baik. Nah, dengan adanya layanan internet itu, selain kita memberikan layanan internet, kita juga memberikan edukasi. Mm-mm. Edukasi apa sih, bagaimana sih cara berjualan online dan lain-lain. Kami juga di JIP melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak hanya internetnya itu bisa dipakai untuk sosmed ya, tapi juga bisa dipakai untuk Menghasilkan sesuatu gitu menghasilkan ya Pak bisnis ya. untuk keluarga. Baik, berarti JIP ini detail banget ya Pak ya. Iya. Dari nyediain internetnya, nyediain kebutuhan komunikasi warganya, sampai mereka ini juga mendukung usaha-usahanya gitu. Iya. Usaha-usaha warganya bisa menghasilkan cuan gitu ya Iya, Pak ya. iya, betul. Jadi apa? Jadi warganya jadi nanti warga itu semakin ya kebutuhannya semakin meningkat, tapi seiring juga dengan penghasilannya juga semakin baik gitu Iya, ya Pak iya. ya. Oke, baik, saya ke daerah-daerah penyangga dulu. Iya. Kalau tadi kan Bapak kayaknya fokusnya di Jakarta gitu Iya. ya Pak ya. Nah, padahal warga Jakarta sendiri itu bukan cuman yang ada tinggal di Jakarta, Iya. kayak di sekitar-sekitar kan banyak. Iya. Untuk kebutuhan internet dan komunikasi di sekitaran Jakarta ini, Iya. kira-kira JIP menangani juga ataukah bekerja sama dengan pemerintah kotanya? Gimana Pak? Kita sedang menjajaki untuk bekerjasama dengan pemerintah kota selain Jakarta ya. Hanya saja memang pekerjaan di Jakarta ini cukup luar biasa banyaknya. Jadi fokus kami tetap di Jakarta dan mungkin kalaupun keluar ke arah Bogor maupun Tangerang. Jadi tidak sampai misalnya ke Surabaya atau kemana. Oh gitu. Iya. Jadi untuk warga Jakarta atau warga pinggiran Jakarta Iya. seperti saya ini gitu ya Iya, Pak ya. iya. Nggak khawatir juga, ternyata Iya. JIP ini juga udah mulai ngobrol-ngobrol atau kontak-kontak dengan pemerintah kota kita Iya, iya. untuk mendukung membuat sarana akses internet ataupun layanan komunikasi yang nantinya sama dengan yang didapatkan oleh warga Jakarta. Iya. Benar begitu Pak? Amin. Oke, amin. Dan saat ini lebih fokusnya ke Bogor dan Tangerang tadi ya Pak ya? Ya, Bogor dan Tangerang. Bogor dan Tangerang. Ya, Sampai ya. mana itu Pak? Kalau misalnya kami boleh tahu. Ya mungkin kalau sama pemerintah Bogor kita sedang melihat mengusahakan bagaimana Bogor ini bisa meniru infrastruktur yang sudah kami bangun di Jakarta ya. Ini sudah beraudiensi dengan Pak Wakil Wali Kota. Harapannya tentu nanti bisa ditindaklanjuti sehingga nanti Bogor juga bisa menikmati layanan telekomunikasi yang lebih baik.
Baik, wah ditunggu ya warga Bogor. Baik, Pak, tentunya dengan yang JIP lakukan ini Ya, pastinya ada kendala ya Pak ya, ya, ada minus-minusnya lah. Bisa ya. ceritain nggak sih Pak? Kita juga kepengen tahu nih kendala dari Jakarta Infrastruktur Propertindo ini apa aja sih Pak yang selama membangun Jakarta, mewujudkan Jakarta sebagai smart city atau kota global, gimana Pak? Oh ya, tentu kendalanya kalau dalam pembangunan terkadang kita waktu melakukan penggalian mengganggu kelancaran lalu lintas ya. Tapi Iya, itu juga baik. kami selalu lakukan di malam hari Hmm. antara jam 2 malam sampai subuh Oh gitu biasanya. ya Pak ya? Ya, jadi harapannya tentu tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan kendala-kendala yang umum seperti kendala dari pekerjaan yang memang harus membutuhkan izin dan lain-lain itu terus kami usahakan. Namun juga kalau memang ada sedikit ketidaknyamanan dalam hal berkendara masyarakat, kalau ada penggalian dari kami mohon maaf. Gitu ya. Ya. Dimaklumi lah Pak untuk Ya. akses telekomunikasi yang lebih baik Iya. gitu ya Pak ya. Baik. Tadi itu kendalanya. Hmm. Berarti kan Bapak harus bekerja sama dengan pendukung-pendukung sekitarnya Iya, gitu ya. iya. Kira-kira tapi mereka semua ini untuk pendukung-pendukung ini mendukung sekali nggak sih Pak dengan cita-citanya dari JIP Oh, ini? sangat mendukung, Mbak. Iya Sangat gitu ya Pak mendukung. ya. Masyarakat Support juga ya mereka ya Pak sangat ya. mendukung karena memang ya kalau kita lihat kan hari ini infrastruktur telekomunikasi Jakarta cukup semrawut ya dengan Iya Pak. kabel-kabel di udara ini. Makanya setiap kami membangun atau menurunkan dukungan masyarakat sangat sangat besar untuk kami bisa melakukannya dengan sukses. Baik. Kemudian gini Pak, saya kok jadi penasaran, kira-kira pasti Bapak nggak bekerja sendirian dong, Ya. JIP itu nggak kerja sendiri ya, pasti ada nggak sih Pak rencana kerjasama, tadi kan Bapak bilang dengan Ya. Pemkot di daerah penyangga Jakarta, Ya. nah selain itu kerjasama dengan pemerintah atau entitas lain dalam proyek pembangunan menara telekomunikasi itu kira-kira dengan siapa aja ya Pak ya? Oh ya, kami bekerja sama dengan seluruh operator telekomunikasi yang ada seperti Telkomsel, XL maupun Indosat. Oh, yang Dan- besar-besar itu ya Pak ya? Dan juga ada juga kami bekerja sama juga dengan Telkom. Kami bekerja sama juga dengan ISP seperti Moratel, seperti First Media dan lain-lain. Itu kami bekerja sama semua sehingga para pemain di industri telekomunikasi ini saling bekerja sama lah dalam mewujudkan Jakarta sebagai global city. Oke, baik, menarik Ya. sekali. Jadi ternyata JIP ini nggak cuma membangun infrastruktur menara, tadi sudah Pak Ivan ceritakan bahwa mereka juga mendukung warga-warga Jakarta yang bukan cuma sekedar karyawan, pengusaha dan sebagainya, tapi juga warga yang tinggal di rusun yang Ya. tadi Bapak cerita. Ibu-ibu Itu ibu-ibu ya Pak ya? banyak kan, UMKM berarti ya Pak mereka ya UMKM, Pak ya? iya, masuk ke Oke, UMKM. itu pelaksananya di mana Pak? Apakah di rusunnya atau Bapak JIP itu Oh, kami keliling ke diundang? rusun Oh, biasanya, berarti ya. kayak jemput bola gitu ya Pak ya? Jemput bola, jadi kita bikin acara seminar buat ibu-ibu pendidikan lah. Jadi pelatihan ibu-ibu dalam rusun berkumpul, jadi bertanya bagaimana sih kalau saya mau berjualan apa yang bahan ini UMKM, produk-produknya UMKM. Jadi mereka lebih mengerti bagaimana cara menjual produknya. Oke, berarti juga Bapak artinya Bapak dari JIP ini juga menyediakan tenaga-tenaga Iya. terlatih dan terdidiknya gitu ya Iya, Pak ya untuk betul. mendukung mereka bagaimana memanfaatkan akses telekomunikasi dan internet dengan Iya, baik gitu iya, ya Pak betul, ya. betul. Itu keren banget sih Pak ya. Maksudnya nggak kepikiran sekiranya cuman ya udah sih nyediain internet atau bekerja di area telekomunikasi, tapi ternyata Iya. enggak ya, dipikirkan juga sampai ke taraf hidup mereka supaya Iya. lebih baik lagi gitu ya Iya, Pak ya. iya. Mulia banget ya. Jadi sesuai dengan masa sekarang kayak Ramadan tuh harus banyak berkah ya Pak ya. Oke, Pak, kemudian gini, untuk tadi yang ibu-ibu UMKM tadi kan Bapak bilang kasih pelatihan dan pendidikan diklat Iya, gitu ya iya. Pak. Antusias mereka seperti apa? Oh, sangat antusias, Mbak. Sangat antusias. Jadi mereka berharap ini programnya ada berkelanjutan, Ada terus gitu ya, ada Pak ya? terus sehingga ya mungkin kalau kemarin baru belajar basicnya, nanti ke berikutnya mereka minta yang lebih advance lagi gitu ya. Itu kami sedang merencanakan istilahnya safari lah ya. Jadi nanti
kita bikin pendidikan-pendidikan ke para penghuni rusun. Baik. Untuk diklatnya itu ada kerjasama misalnya dengan Diknas atau dengan Departemen Kesehatan atau Oh gimana ya, Pak? kami bekerja sama dengan dinas pendidikan, Kominfo dan lain-lain, dan juga berserta ini istilah Bersama kami perusahaan yang ada di Jakarta mungkin ya Pak ya? ya perusahaan dan influencer juga, Oh influencer yang baik, memang ya. pekerjaannya di bidang SME digital ya, UMKM digital ya, sebutan gitu. Baik. Jadi kalau pakai influencer kan siapa tahu ya, Ya. mereka juga tertarik datang gitu ya Ya, Pak ya. ya. Dan ternyata antusias banget ya Antusias Pak. banget. Bahkan minta dibikinin yang lebih lagi. Iya, gitu. iya. Nah, kalau tadi internetnya udah kenceng karena JIP yang pegang infrastrukturnya, jadi cek-cek ya, Ya. webnya JIP. Web dan sosmed kami. Web dan sosmed ya Pak ya. Ya. Oke, Instagram dan TikTok pasti ada ya Pak ya. Ada, Nah, ada. nanti bisa ada tuh pelatihan yang pendidikan tentang UMKM dan sebagainya buat ibu-ibu yang lagi punya usaha supaya lebih cuan lagi, supaya lebih banyak lagi keuntungannya atau juga mengembangkan usahanya, ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh PT JIP gitu ya Iya, Pak ya. iya. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Terus gimana ya Pak, JIP menilai dampak jangka panjang dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi terhadap ekonomi lokal dan juga sosial masyarakat di Jakarta? Ya, dengan semakin terbaiknya infrastruktur telekomunikasi di Jakarta, itu selain akan memberikan keamanan dan kenyamanan dan keselamatan buat para penduduk Jakarta maupun pengunjung yang ke Jakarta, infrastruktur telekomunikasi ini akan menjadi dasar di mana masyarakat Jakarta ini saling berinteraksi, baik secara sosmed maupun secara edukasi, sehingga mampu meningkatkan istilahnya digital capability dari masyarakat Jakarta untuk menuju masyarakat global yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta itu sendiri. Jadi kita prinsipnya adalah mendukung Jakarta sepenuhnya untuk menjadi Jakarta yang memiliki telekomunikasi yang paling handal di Indonesia, di mana sukses Jakarta itu nanti untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Terima Ivan, kasih. penjelasannya sangat bermanfaat buat kita warga Jakarta atau warga yang tinggal di sekitaran Jakarta tapi mencari nafkahnya di Jakarta Iya, gitu ya Pak ya. iya. Ternyata PT JIP ini baik banget ya, maksudnya mulia sekali mereka yang membangun infrastrukturnya, maintenance-nya Iya, juga ya Pak, iya. sampai mengadakan pelatihan untuk warga Jakarta Iya. yang pokoknya mikirin banget lah, ini kebutuhannya ini, setelah kebutuhannya ini adalah bagaimana mereka bisa hidup sejahtera. Ternyata sediain juga loh sama Iya. PT JIP. Terima kasih banyak Ya, Pak, makasih, semoga makasih. lancar Ya. untuk semua yang sudah diprogramkan di tahun ini dan tentunya semoga juga segera terwujud Jakarta Global City atau Jakarta Smart City. Terima kasih dan sampai jumpa di wawancara khusus lainnya. Jangan lupa subscribe ya.